Halo semuanya, kita ketemu lagi di YouTube channel Asuka Car TV Indonesia. Video kali ini kita akan bahas satu mobil CR-V yang penuh dengan entertainment. Ikutin terus, nonton terus sampai akhir, jangan di skip. Oke, jadi sekarang kita sedang berada di mobil CR-V Turbo. Ya, mobil CR-V Turbo ini sudah memasang head unit Asuka yang terbaru, Asuka Premium, yaitu BM310. Di sini kita bisa lihat Asuka BM310 ini menggunakan frame dari CR-V Turbo ya. Ini kita bisa lihat sebenarnya framenya sendiri hampir mirip, bisa dibilang sangat mirip dengan OEM atau bawaan original dari si mobil Honda CR-V Turbo ini ya. Ini listnya ada silver dan layarnya yang sebelumnya sederhana ya, layar CR-V yang sebelumnya sederhana banget. Ini menjadi besar 10 inch dan sudah Android system. Udah banyak sekali ulasan yang kita buat sebelumnya untuk si head unit Asuka BM310 atau Asuka BM309 ini. Tetapi secara singkat buat teman-teman yang belum tahu, Asuka BM309 atau 310 ini ya, yang biasa kita sebut BM seri 3. Head unit ini memiliki kemampuan yang spektakuler. Apa saja? Yang pertama, dia bisa voice command bahasa Indonesia. Hai Asuka. Ada yang bisa saya bantu? Buka radio. Buka radio. Dan juga head unit ini memiliki kualitas layar yang sangat bagus, bisa memutar video hingga kualitas 4K ya, atau yang biasa kita sebut 4K. Jadi kita bisa langsung nonton dari YouTube video 4K-nya, atau kita juga bisa memainkan dari USB. Kita bisa masukkan file video yang sudah berkualitas jernih dan resolusi tinggi. Bukan hanya itu saja, sistem Android-nya pun sudah menggunakan Android 10 dengan RAM 4 dan memori 64GB. Selain daripada itu, head unit ini juga sudah dilengkapi dengan TV digitalnya. Seperti yang kita tahu, TV digital Asuka adalah TV digital mobil yang sampai hari ini masih yang terbaik di Indonesia. Ini adalah tampilan dari head unitnya. Ini adalah home menu. Di sini kita bisa lihat untuk navigasinya ada Waze, Google Map, dan untuk video streamingnya ada Netflix, YouTube. Untuk online musicnya ada Spotify. Dan misalnya kita mau menambahkan aplikasi-aplikasi yang memang kesukaan kita sendiri, kita bisa download di Google Play Store. Dan di head unit ini juga bisa melakukan mirroring baik dengan iOS ataupun Android menggunakan aplikasi Easy Connection. Jadi dengan Easy Connection ini kita bisa menampilkan apa yang ditampilkan di layar smartphone kita ke layar head unit. Nah, kenapa bisa dibilang mobil ini adalah Honda CR-V yang penuh dengan entertainment? Karena selain head unitnya diganti menjadi head unit BM seri 3 yang bisa dibilang sudah spektakuler, high spec, high end, dan kualitas layarnya jernih dan fiturnya kaya. Tetapi mobil ini juga sudah dipasangkan dengan headrest dari Asuka. Headrest terbaru, headrest premium, yaitu AS1218. Kita langsung saja lihat headrestnya seperti apa. Yuk kita ke belakang. Oke, nah ini kita duduk belakang. Ini adalah tampilan headrest monitornya ya. Headrest monitor Android ini berukuran 12 inch dan kita bisa lihat ini dari samping, ini slim ya, sangat slim. Ini paling ketebalannya nggak nyampai 2 cm. Ya, ini sekarang kita nyalain. Ini layarnya masih dibungkus plastik. Ini plastiknya kita copot. Ush. Wow, ini sih terang ya. Warna hitamnya kita bisa lihat nih, ini warna hitamnya ini pekat ya, bukan yang keabu-abuan atau putih. Oke, dikasih peringatan, pasang seat belt. Oke, ini adalah tampilan home menunya ya. Ini home menu nanti bisa kita ganti-ganti juga kalau misalnya kita mau ganti logo. Nah, headrest ini operating sistemnya juga sudah Android 10 ya. Ini di sini kita bisa lihat settings, sistemnya sudah Android 10. Android 10 berarti bisa dibilang sama ya dengan head unit yang kita sudah pakai di depan, sama-sama Android 10. Dan untuk unit ini sendiri RAM-nya juga sudah 3GB dan memori ROM-nya sudah 32GB. Jadi itu sudah gede, udah bisa dibilang lebih dari cukup untuk mengoperasikan headrest ini dengan baik, dengan cepat, stabil, smooth. Ya. Dan itu dari sisi sistemnya. Dari hardware tadi kita juga sudah bilang kalau ini mengusung tema simplicity, jadi bisa dibilang slim dengan layar yang 12 inch pun
Frame-nya bingkainya hitam, jadi bisa dibilang elegan look ya, apalagi dengan jok yang modelnya hitam begini, jadi benar-benar matching ya, kesaru matching, nggak kelihatan lebay. Dan di sini pun kita bisa lihat layarnya sudah IPS screen, dan kita bisa lihat juga dengan kualitas layar putihnya ya. Di sini misalnya nih, kita lihat kualitas layar putihnya ini terang, nggak butek, nggak flicker, nggak abu-abu ya. Dan ini nanti brightness-nya pun bisa kita adjust, bisa kita atur. Ini brightness-nya, misalnya di malam hari kita mau agak gelapan, ini kita bisa atur agak gelap supaya lebih enak di mata. Atau ketika misalnya di siang hari kita mau lebih terang layarnya, ini kita bisa adjust brightness-nya ya. Dan headrest ini juga sudah bisa play file 4K ya. Resolusinya pun yang bisa diputar itu hingga 1920 x 1280 pixel. Di sini kita bisa menyambungkan dengan head unit depan. Jadi kalau misalnya kita mau menonton YouTube atau menonton tontonan yang lain yang diputar di head unit depan, kita tidak perlu langsung melihat ke depan, karena mungkin ada orang yang tidak nyaman menganggap ini kejauhan dan lebih nyaman nonton di headrest karena jaraknya lebih dekat. Kita bisa langsung tinggal pencet di sini AUX TV. Nah, jadi yang di sini yang kita sedang nonton sekarang adalah yang diputar di head unit depan. Di sini sebenarnya kita juga bisa memilih signal source yang kita ingin pilih. Ya, kalau yang sedang dipasang di mobil ini kita menggunakan AV atau RCA input. Tetapi headrest ini juga sudah dilengkapi dengan input HDMI. Jadi seandainya sambungan yang dipasang adalah menggunakan HDMI, ya, itu kita bisa tinggal pilih signal source-nya HDMI. Selain daripada AUX input atau video input yang dari head unit depan, kita juga bisa memutar file video atau musik kita sendiri di headrest ini langsung dengan menggunakan device USB. Ya, di sebelah kanan ini kita bisa lihat ada USB port, ada HDMI port, dan ini di bagian bawah ada jack 3,5 mili yang kita juga bisa sambungkan dengan earphone kita ya. Jadi kalau misalnya kita mau mendengar sendiri menggunakan earphone, kita bisa colokkan di jack 3,5 mili ini. Dan kita bisa juga memutar YouTube sendiri di headrest ini ya, karena di sini sudah ada YouTube dan ada juga Netflix. Tinggal kita sambungkan internetnya dengan mobile hotspot kita. Nah, sekarang kita udah bisa play YouTube-nya. Ini kita play video file yang 4K ya dari YouTube. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini warnanya lebih stand out. Dan setiap detailnya ini dari air ataupun dari hijaunya pohon atau dari abu-abunya bebatuan itu lebih kelihatan. Jadi bayangin ya, kita kayak lagi nonton bioskop di kursi belakang mobil. Bukan YouTube aja, di sini juga sudah disediakan Netflix. Jadi seandainya ada teman-teman yang bawa anak-anak atau keluarga yang memang hobi nonton Netflix, mereka juga bisa nonton Netflix di dalam mobil. Ya, dengan menggunakan headrest monitor Android ini kita tinggal sambungkan dengan koneksi internet, buka Netflixnya, dan kita bisa langsung nonton tontonan yang kita memang mau ya. Entah itu drakor atau tontonan anak-anak atau memang serial yang kita udah lagi suka nonton di handphone atau di rumah. Nah, tapi kali ini kita bisa lanjutkan nonton di dalam mobil. Dan bukan itu saja, headrest monitor ini juga bisa melakukan mirroring ya. Untuk melakukan screen mirroring di sini ada Happy Cast dan Miracast ya. Nah, ini Happy Cast untuk melakukan screen mirroring ke iPhone. Ya, iOS di sini bisa lihat iPhone caranya. Itu kita tinggal swipe down, pilih screen mirroring, Happy Cast. Misalnya kita di sini juga bisa main jadinya. Jadi di sini misalnya kita mau main game di layar yang lebih besar, jadi bisa ya. Ini suaranya, audionya juga masuk ke layar headrest. Player 1 to serve.
Kalau ingin menghentikan mirroring, kita tinggal swipe down, stop mirroring, maka dia akan keluar. Begitu pula dengan Miracast. Jadi Miracast ini lebih ke arah untuk smartphone yang berbasis platform Android. Ya. Di sini sama, kita tinggal mengkonekkan dengan device name-nya ini Android bla bla bla. Kita bisa langsung menampilkan layar yang ada di smartphone Android itu ke headrest Android monitor ini. Nah, mungkin banyak banget teman-teman yang nanya, ini gimana kalau misalnya kita mau nonton di layar headrest ini, tetapi kita mau menggunakan si speaker mobil. Caranya juga lumayan mudah ya, gampang. Di sini kita putar video, di bawah sini ada settings. Di sini kita bisa mengontrol untuk audio outputnya. Jadi videonya yang kita sedang nonton ini, audionya kita bisa setel di FM berapa sesuai yang kita mau. Misalnya kita setel FM 100.0. Lalu di head unit depan kita juga memutar, kita tune ke FM 100.0. Sehingga yang kita nonton ini audionya dia pancarkan melalui FM transmitter dan ditangkap oleh si head unit depan. Nah, suaranya itu nanti dimasukkan ke speaker mobil. Ya. Nah, ini jadi audionya dari si video ini langsung masuk ke head unit dan masuk ke seluruh mobil. Jadi kita nontonnya ini benar-benar ya full audio dari mobil ini. Jadi bisa bayangkan dengan layar yang besar ini, layar 12 inch dengan kualitas yang jernih, dan kalau mobilnya sudah dipasangkan dengan audio yang oke juga, ya ini bisa perasaannya itu, experience-nya itu sangat nyaman dan sangat puas. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya beberapa aplikasi tambahan yang mau digunakan di dalam headrest monitor Android ini, bisa juga download di Google Play Store. Tapi ingat, jangan download terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu kepakai atau tidak terlalu nyambung sama kebutuhan kita gitu. Jadi misalnya memang hanya download aplikasi-aplikasi yang memang diperlukan atau dibutuhkan. Misalnya nih, teman-teman punya aplikasi video atau aplikasi musik yang memang udah hobi atau langganan, atau yang memang suka banget dipakai setiap hari, baru download itu saja atau install itu saja. Jangan semuanya di-download, nanti yang terjadi adalah kita nggak pernah tahu ya, namanya barang elektronik, nanti ada terjadi bug atau misalnya terjadi redundancy atau kelebihan beban. Nah, itu nanti akan mempengaruhi performa dari si perangkat elektronik headrest Android monitor ini. Oh ya, satu lagi. Di sini juga sangat friendly ya untuk penggunaan baik itu anak-anak ataupun orang dewasa di baris belakang. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat cara instalasinya ini bisa dibilang tergolong aman, rigid ya sebenarnya. Dan ini kita bisa adjust juga untuk angle dan ketinggiannya. Terutama untuk angle ya. Jadi kalau misalnya yang nonton itu kebetulan anak-anak yang mungkin ketinggiannya agak pendek, di sini kita bisa adjust jadi sedikit lebih turun. Atau kalau yang sedang menonton atau menggunakan itu orang dewasa yang punya level mata segini, kita juga bisa adjust ini lebih naik. Ya, jadi sehingga kita tidak perlu membungkuk atau melihatnya terlalu beda eye level. Ya, ini adalah salah satu keunggulan yang kita bisa dapatkan di headrest monitor si Android ini. Nah, jadi headrest monitor Android dari Asuka ini, tipenya adalah Asuka AS1218, memberikan banyak sekali benefit, baik dari specs-nya yang sangat canggih, sangat tinggi, maupun dengan fitur-fitur dan fungsi-fungsinya yang bisa dibilang sangat memberikan kenyamanan bagi pengguna mobil atau penontonnya yang duduk di baris belakang. Ini harganya, mungkin teman-teman banyak yang nanya ya, harganya sendiri dibuka di Rp8.500.000. Harga yang menurut saya lumayan oke dengan benefit yang diberikan, baik dari sisi layarnya yang bagus, layar yang besar, yang beresolusi tinggi dan kualitas 4K, itu sangat mantep banget. Dan mungkin buat yang belum tahu juga, head unit yang di depan yang sudah terpasang adalah head unit Asuka BM seri 3 BM310. Itu harganya ada di Rp11.500.000 ya. Dan di mobil CR-V ini selain dari head unit BM310 dan headrest Asuka AS1218 juga sudah dipasangkan dengan subwoofer kolong terbaru dari Momentum, yaitu subwoofer tipe SBM8 DSP, yang dimana subwoofer ini sudah built-in digital signal processor. Jadi bisa dibilang total dari mobil ini sudah menginvestasikan atau mengupgrade audio mobilnya senilai 20 juta plus sudah mendapatkan entertainment yang sangat enak sekali. Makanya kita bilang CR-V full entertainment. Jadi buat teman-teman yang
sedang mencari solusi untuk mengupgrade entertainment dalam mobilnya, ini bisa menjadi pilihan paket yang tepat. Head unit, headrest, subwoofer kolong, plus DSP. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang lain yang mungkin sedang mencari entertainment solution terbaik buat mobilnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.